kemudian 8% untuk harta luar negeri, repatriasi, dan harta dalam negeri. Kawan pajak mesti ngubungin kemana nih? Ya bisa ke KPP terdekat, KP2KP terdekat, atau bisa ke Kering Pajak, atau bisa ke media sosial kita ya Kak ya. Oke, betul ya? Sudah banyak sebetulnya kanal untuk berkomunikasi betul, ya betul. dengan kantor-kantor pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak ini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi-informasi kekinian tentang perpajakan serta isu-isu lainnya bersama para pakar dari Kanwil DJP Banten, para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Kawan pajak semua, kini pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ada banyak poin penting yang perlu DJP sampaikan kepada masyarakat tentang Undang-Undang HPP ini. Di dalam Undang-Undang HPP ini banyak sekali poin-poin yang ingin kita bahas, terutama dari Kanwil DJP Banten. Kami akan menghadirkan para pakar untuk membahas mengenai poin-poin penting tersebut. Di episode Katalog kali ini, kita akan berjumpa dengan Mbak Andini Putri Setiawati. Beliau adalah fungsional penyuluh ahli pertama dari KPP Pratama Pondok Aren yang akan berbincang mengenai salah satu poin penting dari Undang-Undang HPP tersebut. Nah, Mbak Andini, apa kabar? Baik, Kak Ida. Ya. Terima kasih ya Mbak sudah bersedia hadir di studio podcast Kanwil DJP Banten untuk mengisi podcastnya Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Kita akan bincang tentang apa nih Mbak Andini hari ini? Ya, seperti yang tadi Kak Ida sampaikan bahwa ada poin penting di Undang-Undang HPP ini. Salah satunya adalah program PPS. Program PPS, apa sih itu PPS? PPS seperti yang sering kita dengar mungkin ya di media-media sosial. PPS itu adalah program pengungkapan sukarela gitu. Mengungkapkan apa isi hati? Mengungkapkan apa ya yang masih disembunyikan atau masih program pengungkapan sukarela ini salah satu poin yang ada di Undang-Undang HPP. Betul. Sebetulnya apa sih? Boleh dijelaskan mungkin sedikit saja tentang apa sih definisinya atau latar belakangnya kenapa sampai ada program ini? Oke, baik. Terima kasih. Untuk program pengungkapan sukarela ini adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak nih yang masih belum sepenuhnya mengungkapkan atau melaporkan kewajiban perpajakannya. Nah, ini ada dua kondisi nih Kak Ida. Ada dua kondisi. Yang pertama untuk wajib pajak orang pribadi atau badan yang dulu pernah, ingat kan kawan pajak ingat pernah ada TA ya. Dulu untuk wajib pajak yang orang pribadi dan juga badan yang pernah ikut TA, ini di kondisi pertama. Yang kondisi kedua adalah untuk wajib pajak khusus orang pribadi yang belum pernah mengikuti program TA. Berarti di tahun 2015 ya kalau nggak salah ya, iya, betul, ada betul. program TA atau tax amnesty. Betul, ya. betul. Nah, yang sudah pernah ikut program itu kali ini masih boleh ikut juga. Betul. Itu kondisi yang pertama. Kondisi pertama, betul. Kondisi yang kedua, yang belum pernah ikut TA, sekarang dikasih kesempatan juga untuk mengungkapkan secara sukarela. Iya, betul. Jadi, tapi untuk yang kondisi kedua ini khusus untuk orang pribadi. Gitu. Badan nggak boleh ikut Badan lagi di sini. iya, Hanya betul. yang udah TA aja. Iya, betul. Berarti ada perbedaan nih kawan pajak untuk ada dua kondisi ini. Kalau yang sudah pernah ikut TA, baik OP maupun badan boleh ikut. Boleh ikut. Tapi kalau yang tidak pernah ikut TA hanya untuk orang pribadi saja. Iya, betul. Betul, kenapa sih latar belakang pemerintah mengeluarkan program ini tuh apa sih? Iya, latar belakangnya seperti tadi saya sebutkan bahwa ada dua kondisi itu. Yang dulu ikut TA baik badan atau orang pribadi, tapi masih ada yang belum diungkapkan. Lupa gitu misalnya ya. Lupa atau tidak sengaja atau mungkin baru inget nih, ternyata punya harta ini gitu. Nah, itu sekarang dikasih kesempatan untuk mengungkapkan lagi. Kesempatan oleh pemerintah untuk mengungkapkan lagi begitu. Iya. Berarti pemerintah baik banget nih ya. Baik banget. Kasih kesempatan lagi. Ya, kesempatan. Di final nih kawan pajak semua. Ayo yang belum atau belum menuliskan atau melaporkan pada saat TA dulu,
sekarang dikasih kesempatan lagi nih. Makanya dicari-cari nih dokumen-dokumennya, datanya ya. Disiapkan semua Disiapkan data-datanya semua ya. supaya Memang nggak ada yang ketinggalan lagi ya. Betul-betul. Oke, ini mulai kapan sih ini program ini dilaksanakan? Nah, ini berlakunya sebentar banget nih Kak Ida. Cuman 6 bulan dari 6 mulai bulan. 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 Oh, nih. bisa jadi yang belum dilaporkan di TA dulu atau yang belum dilaporkan di SPT tahunan ya atau Iya, gimana? kalau untuk yang kondisi pertama yang belum dilaporkan di TA dulu, kalau untuk kondisi yang kedua belum dilaporkan di SPT tahunan 2020 nih. Jadi penghasilan dari tahun 2016 sampai 2020, terus ada yang belum diungkapkan, maka mau mengikuti program PPS ini, ya berarti ikut yang kondisi yang kedua gitu. Ya. Betul. Kalau yang pertama kan berarti 2015 ke belakang tuh ya, Iya, hartanya dari ya atau 1985 sampai dengan 2015. Oke, itu karena yang masuk di TA Di ya. TA betul. Sementara yang kondisi kedua tadi untuk harta yang dari 2016 sampai 2020, tapi lupa belum dilaporkan di SPT tahunannya. Betul ya. Oh, kayak gitu tuh kan pajak. Jadi kalau lupa nih, aduh ternyata ada tuh misalnya apa tabungan sebetulnya atau deposito atau apapun lah ya hartanya yang belum dari 2016 sampai 2020, lupa di SPT belum ada. Nah, kawan pajak boleh ikuti program pengungkapan sukarela dengan kondisi yang kedua, tapi khusus untuk orang pribadi aja. Oke. Oke. Tujuannya pemerintah apa sih ini dengan bikin program seperti ini sebenarnya? Iya, oke. Kalau tujuan pemerintah nih untuk PPS ini, program pengungkapan sukarela ini meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak nih Kak Ida. Terus kemudian diselenggarakan berdasarkan asas kesadaran dan keadilan. Kemudian untuk memastikan kepastian hukum serta kemanfaatannya gitu. Oke, berarti inginnya sih pemerintah masyarakat sadar sendiri gitu sadar, ya. Sadar dengan sukarela menyampaikan gitu. Ya. Jadi tujuannya itu. Karena mungkin sebetulnya kita juga sudah punya data mungkin ya Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu, ya. Cuma nih, ayo lapor nggak nih? Iya. Jadi kenapa adanya program ini? Karena pemerintah sudah ada pertukaran data nih Kak sekarang. Ada pertukaran data dari IOI dan juga data perpajakan dari ILAP gitu. Nah, berarti pemerintah sebetulnya Direktorat Jenderal Pajak sudah punya data-data harta wajib pajak, namun masih kasih kesempatan sampai bulan Juni. Kira-kira masih mau lapor sendiri nggak sih gitu? Betul, ya betul. Nah, kalau lapor sendiri konsekuensinya apa nih kalau misalkan pajak aku mau deh laporin gitu, ada yang lupa gitu ya. Nanti mereka mesti ngapain gitu? Iya, kalau untuk kawan pajak yang ingin mengikuti program pengungkapan sukarela ini, ada keuntungannya nih kan pajak. Tarifnya ada yang untuk kondisi pertama nih, seperti kita sebutkan ada 2 kondisi. Yang kondisi pertama itu adalah yang pernah mengikuti TA. Yang pertama itu 11% untuk harta yang dideklarasikan luar negeri. Kemudian 8% untuk harta luar negeri, repatriasi, dan harta dalam negeri. Dan yang 6% yang paling bawah itu untuk harta luar negeri, repatriasi, dan aset dalam negeri yang tujuannya untuk diinvestasikan ke surat berharga negara atau hilirisasi atau industri renewable energy gitu. Kalau untuk yang kondisi kedua, untuk kebijakan yang kedua adalah tarifnya 18% untuk harta deklarasi luar negeri, kemudian 14% untuk harta luar negeri, repatriasi, dan harta dalam negeri, serta 12% yang paling bawah adalah untuk harta luar negeri, repatriasi, dan aset dalam negeri yang tujuannya diinvestasikan untuk surat berharga negara atau hilirisasi atau industri renewable energy gitu Kak Ida. Okay. Itu konsekuensinya apa sih misalnya kalau nggak ikut program ini, tapi ternyata nanti kita punya data nih, Direktorat Jenderal Pajak punya data. Apakah tarifnya itu akan sama aja dengan tarif yang ditetapkan di program PPS ini, atau kalau nggak ikut ternyata ketahuan sama pemerintah akan ada tarif yang lebih besar atau gimana? Iya, tentunya beda dong Kak Ida. Beda ya? Yang dengan sukarela melaporkan sendiri sama nanti ketika tidak ikut PPS ini sampai PPS ini berakhir, kemudian tidak ditemukan data oleh DJP nih Kak Ida, tentunya tarifnya lebih besar ya Kak Ida. Untuk kondisi yang pertama ini kalau misalnya ditemukan data untuk tarif untuk badan 25% nih. Kemudian untuk tarif OP 30% dan untuk WP tertentu itu 12,5% sama ditambah plus sanksi
200%. Wah, luar biasa nih kawan pajak nih, mumpung ada kesempatannya segera ikuti ya program PPS ini, manfaatkan ya supaya tarifnya juga luar biasa, jauh banget. Jauh banget, betul. Kalau ikut ini hanya 11% ya untuk yang sudah sempat TA, ada yang 11 sampai 6% malah ya. Betul. Sedangkan untuk yang kondisi yang kedua itu 12 yang paling rendah 12% yang paling rendah ya. Iya. Sementara kalau nggak ikutan ternyata kena sanksi plus denda 200%. Betul. Kalau bisa sih wajib pajak dengan sukarela mengungkapkan sendiri dan ikutin program PPS ini gitu. Iya, jangan dilewatin deh. Sekarang diingat-ingat dulu, masih ada waktu nih sampai awal Januari nanti, 6 bulan ke depan juga masih ada waktu. Betul, segera dicek ulang SPT tahunannya mungkin ya. Betul, udah masuk belum sih gitu ya si harta saya gitu. Kalau ternyata ada yang lupa, segera ikutin program ini. Nah, manfaatnya sebetulnya untuk masyarakat tuh apa sih ikutin program ini sebetulnya? Jika untuk yang kondisi pertama nih, di kebijakan yang pertama, kalau wajib pajak mengikuti program PPS ini tidak akan dikenai sanksi seperti yang saya sebutkan tadi itu. Sanksi disesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA. Dan untuk yang kebijakan kedua, tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016 sampai 2020. Dan yang paling penting nih Kak Ida untuk kedua-dua kondisi ini, adanya perlindungan data dan informasi dari yang bersumber dari SPPH atau surat pengungkapan harta tadi dan lampirannya jika sudah dilaporkan tidak akan dijadikan dasar untuk penyidikan dan penuntutan pidana terhadap wajib pajak tersebut. Jadi wajib pajak tidurnya lebih tenang nih Kak. Gitu. Ya, berarti pemerintah itu juga mengapresiasi ya kalau wajib pajak mau mengungkapkan secara sukarela. Betul. Ada banyak manfaat, tidak dikenakan sanksi, tidak dikenakan denda. Betul. Gitu. Juga akan aman nih datanya gitu ya. Nggak akan dijadikan dasar untuk penyidikan tadi. Oh, keren tuh. Ayolah cepetan nih siap-siapin teman-teman semua, kawan pajak semua supaya bisa ikut program ini ya. Nah, ini tadi teknisnya. Berarti secara online masuk ke akun DJP-nya masing-masing gitu. Iya, akun DJP online masing-masing. Nanti bentuknya dia formulirnya e-form gitu kayak seperti kawan pajak ngisi SPT gitu ya. Nanti di-download berarti ya si e-formnya. Nanti diisi. Setelah diisi lengkap semuanya baru di-submit lagi. Oke. Gitu. Berarti mirip banget dengan pengisian laporan SPT tahunan yang bentuknya e-form ya, bukan e-filing ya. E-form. Berarti kawan pajak harus kayaknya mesti pakai laptop ya kalau kayak gitu ya. Kalau pakai handphone kayaknya belum kompatibel ya. Pakai PC atau laptop gitu. Nah, berarti ini juga salah satu yang mesti disediakan kawan pajak kalau mau mengikuti program PPS ini. Selain data-data dan dokumen yang diperlukan yang mendukung pelaporan kawan pajak ikut program PPS, juga kawan pajak harus menyediakan laptop atau PC ya untuk proses pengisian datanya itu melalui e-form. Betul. Oke, sesimpel itu ya kawan pajak semua. Dan pembayarannya segala macamnya pakai e-billing seperti biasa itu. Sama pakai e-billing. Nanti kode pembayarannya ada nanti masing-masing. Kalau misalnya kawan pajak mau ikut ini bisa tanya ke Krim Pajak atau atau ke KPP terdekat. Nah, nih supaya kawan pajak nggak bingung nih kalau misalnya ada apa-apa terkait program PPS ini, pengen tahu lebih jauh, kawan pajak mesti ngubungin kemana nih? Iya, bisa ke KPP terdekat, KP2KP terdekat, atau bisa ke Krim Pajak, atau bisa ke media sosial kita ya Kak ya. Betul ya. Sudah banyak sebetulnya kanal untuk berkomunikasi ya dengan kantor-kantor pajak. Kawan pajak boleh langsung menghubungi, nge-DM langsung di IG misalnya, atau di Twitter, atau di Facebooknya semua kantor-kantor pelayanan pajak yang ada di lingkungan Kanwil DJP Banten dan juga KP2KP. Atau bisa juga langsung telepon ke kantor-kantor yang tadi, atau di kita juga ada namanya Halo KPP nih. Halo KPP. Iya, Halo KPP, kanal untuk berkomunikasi juga dengan kantor-kantor pelayanan pajak yang ada di lingkungan Kanwil DJP Banten. Selain Krim Pajak 1.500, 200. Oke. Ada closing statementnya nih, Mbak Andin? Untuk closing statementnya nih, saya sih menghimbau ya buat kawan pajak untuk mengikuti dan memanfaatkan nih program PPS ini nih yang hanya sebentar, kayak
seperti diskon di platform-platform e-commerce ya. Cuman sebentar nih waktunya nih, mesti dimanfaatkan dengan baik. Ayo kawan pajak semua, kita laksanakan semua kewajiban kita dengan baik. Laksanakan hak dan kewajiban perpajakan kawan pajak dengan baik. Kesempatan ini jangan disia-siakan. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali ya, Betul, Mbak. betul, Kesempatan cuma sekali. Ayo kita pergunakan yang sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Mbak Andin sudah menyempatkan waktunya hadir di studio podcastnya Kanwil DJP Banten. Sudah berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi ilmu dengan kawan pajak semua. Terima kasih juga untuk kawan pajak semua yang sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten episode kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode podcast yang sudah ada di channel YouTube-nya Kanwil DJP Banten dan juga Spotify Kanwil DJP Banten. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share informasi-informasi dan episode-episode podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten selama tahun 2021. Kurang lebih sudah ada 16 episode yang sudah kami tayangkan. Baik, terima kasih banyak kawan pajak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.